Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Pandu Dewanata. Dengan saya Mas Zidni. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang cara mengemudi mobil mulai dari nol atau mulai dari belum bisa sama sekali. Nah, langsung saja, tidak perlu panjang lebar, kita simak video ini. Nah, pada tahap 1 ini kita mulai pengenalan dulu. Pengenalan tentang mobil. Karena ini dari nol, saya anggap teman-teman belum bisa sama sekali. Yang pertama, kita mulai dari pengenalan. Yang pertama yaitu kunci kontak. Nah, ini namanya kunci kontak. Ini namanya kunci kontak. Kita masukkan kontaknya. Ini pada posisi lock. Kita putar searah jarum jam 1 kali. Nah, pada posisi ini fungsi kelistrikan dasar sudah menyala, seperti audio. Nah, audio sudah menyala. Namun power window dan electric mirror belum menyala. Sekarang kita putar searah jarum jam 1 kali lagi. Nah, ini semua fungsi kelistrikan sudah menyala. Nah, electric window, electric mirror sudah bisa digunakan semua. Nah, ini electric window, ini electric mirror atau untuk mengatur kaca spion. Dan ini sudah pada posisi on, mobil sudah bisa dinyalakan. Nah, untuk menyalakan mobil, putar searah jarum jam 1 kali lagi sampai mobil menyala. Nah, ini mobil sudah menyala. Tandanya karena mesin mobil sudah menyala, jarum RPM ini naik mendekati angka 1000. Nah, begitu. Selanjutnya sabuk pengaman atau seat belt. Nah, saat kita mengemudi, kita diwajibkan untuk memakai sabuk pengaman. Nah, kita pakai sabuk pengamannya. Caranya cukup dimasukkan ke sini. Nah, ini sabuk pengaman sudah terpakai. Ingat, wajib pakai sabuk pengaman. Selanjutnya, setir. Nah, ini setirnya. Cara memegang setir yang benar itu bagaimana? Caranya begini. Tangan kanan berada di jam 3, tangan kiri berada di jam 9. Ini posisi memegang setir yang benar. Nah, kalau seperti ini salah, seperti ini juga salah. Yang benar itu seperti ini. Karena pada posisi ini tangan mempunyai tenaga untuk menopang badan jika kita tiba-tiba mengerem mendadak. Nah, seperti itu. Jadi begini ya caranya memegang setir. Tangan kanan berada di jam 3, tangan kiri berada di jam 9. Nah, setelah setir, selanjutnya tuas lampu berada di bawah setir bagian kanan. Ini tuas lampu. Nah, ini tandanya lampu sen kanan dan kiri. Untuk menghidupkan lampu sen kiri, cukup arahkan ke atas. Nah, ini lampu sen kiri sudah hidup. Untuk mematikannya, kembalikan ke tengah lagi. Untuk lampu sen kanan, kita arahkan ke bawah. Nah, ini lampu sen kanan sudah menyala. Untuk mematikannya, kita kembalikan ke tengah lagi. Namun, jika mobil keadaan berjalan, kita menghidupkan lampu sen, secara otomatis setelah belok, lampu sen akan mati sendiri atau akan kembali ke tengah sendiri. Nah, selanjutnya lampu senja. Ini lampu senja. Ini lampu fog lamp. Cukup diputar. Ini juga cukup diputar.
Nah, untuk lampu malam tambah satu kali lagi. Nah, ini pada posisi lampu malam. Ini lampu senja, ini lampu malam, ini fog lamp atau lampu kabut. Ini lampu kabut ya. Pada posisi lampu malam hidup, cukup dorong ke depan satu kali. Nah, cukup dorong ke depan satu kali. Lampu jauh, cukup didorong ke depan satu kali. Lampu jauh menyala terus, atau lampu dim menyala terus. Ini digunakan ketika kita berada di tenggangan yang sepi, kita butuh pandangan yang jauh, kita gunakan lampu jauh terus menerus. Untuk mematikannya cukup ditarik ke belakang lagi. Nah, kalau ditarik belakang dan ditahan, ini lampu dim. Nah, ini lampu dim. Nah, lampu dim menyala. Kita matikan lagi. Kita matikan lagi. Selanjutnya tuas wiper. Ini tuas wiper berada di bawah setir sebelah kiri. Jika diarahkan ke atas satu kali, wiper akan bekerja satu kali. Jika diarahkan ke bawah satu kali, wiper akan bekerja dengan jeda waktu kurang lebih 4-5 detik. Nah, wiper akan bekerja tapi dengan jeda waktu. Ditambah lagi ke bawah satu kali, ini untuk hujan normal. Wiper bekerja pada kecepatan sedang, ini untuk hujan normal. Jika hujannya sangat deras sekali, maka kita tarik ke bawah lagi. Nah, ini untuk hujan deras. Nah, ini kebetulan pada waktu hujan. Kita matikan, cukup arahkan ke atas 2 kali. Nah, wiper sudah mati. Nah, untuk menyemprotkan sampo ke kaca depan, kita tarik tuas ini ke arah kita. Nah, ini sampo disemprotkan dan wiper akan menyala. Nah, demikian. Sekarang wiper belakang. Yang ini untuk wiper belakang. Ini wiper belakang menyala dengan interval. Wiper belakang menyala dengan interval. Nah, ini wiper belakang menyala dengan interval. Ini wiper belakang menyala terus-menerus dengan kecepatan normal. Nah, wiper belakang menyala terus-menerus dengan kecepatan normal. Untuk menyemprotkan sampo ke wiper belakang, cukup kita dorong ke depan. Nah, ini sampo wiper belakang akan disemprotkan. Nah, setelah disemprotkan, kita hidupkan wipernya. Kaca akan bersih. Nah, cukup tuas kanan dan kiri setir sudah. Sekarang rem tangan. Nah, ini rem tangan ya, atau hand rem. Setelah kita menginjak rem kaki ketika di parkiran, nah ini ya, ini sebelum rem tangan digunakan. Setelah kita menginjak rem kaki penuh, kita angkat rem tangan penuh. Cukup diangkat ya, jangan ditekan ini tombolnya. Cukup diangkat penuh. Ini kita gunakan ketika mobil berada di parkiran, supaya mobil tidak berjalan sendiri, apalagi ketika jalannya tidak rata. Untuk mengembalikan rem tangan, kita angkat dulu baru ditekan. Nah, jangan ditekan dulu baru dikembalikan, nanti tidak bisa. Seperti ini contohnya. Ini kalau ditekan dulu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ditekan dulu tidak bisa. Harus diangkat dulu terus ditekan. Nah, gitu teman-teman. Kita angkat lagi. Nah, cukup diangkat. Kalau kita menggunakan rem tangan, cukup diangkat saja, tidak usah ditekan. Namun jika mengembalikan, diangkat dulu baru ditekan. Nah, seperti itu teman-teman.
Kita angkat lagi. Selanjutnya kita beralih ke pedal. Nah, pada mobil manual terdapat 3 pedal. Namun pada mobil matic atau otomatis hanya terdapat 2 pedal saja. Pada mobil manual, kaki kanan bekerja untuk menginjak gas dan rem saja. Kaki kanan gas dan rem, kaki kiri khusus untuk kopling. Namun pada mobil matic kaki kiri tidak bekerja sama sekali. Kaki kiri cukup berdiam diri, yang bekerja cuma kaki kanan, karena pada mobil matic hanya ada gas dan rem saja. Nah, setelah kita mempelajari pedal, kita beralih ke gigi transmisi. Nah, selanjutnya kita beralih ke gigi transmisi. Ini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan gigi mundur. Nah, gigi transmisi ini, tuas gigi ini selalu berada di tengah ini. Walaupun kita geser, pasti selalu ada di tengah. Kalau kita belum memasukkannya ke angka yang dipilih, pasti selalu di tengah dia. Nah, sekarang kita masuk ke gigi 1. Tekan kopling penuh sampai pol mentok ya. Nah, dorong sampai dinding kiri, dorong ke kiri, terus arahkan ke depan. Nah, ini pada posisi gigi 1. Kalau kita tarik lagi, tarik 1 kali, dia akan kembali ke tengah lagi, dia akan netral lagi. Nah, ini ke gigi 1, kita tarik lagi, dia netral. Namun kalau ke gigi 1 mau pindah ke gigi 2, kita tarik 2 kali dengan tekanan ke kiri ya, tarik 2 kali. Nah, ini dia ke gigi 2. Kita dorong lagi 1 kali, dia ke netral lagi. Nah, 1, 2, 1, 2. Kita latih 1, 2 dulu. Nah, kita dorong ke depan 1 kali, dia akan netral lagi. Misal kita dari 2 mau ke 3, kita dorong ke depan 1 kali, nah dia kan sudah netral. Kalau mau ke 3, cukup ditambah lagi ke depan. Ini dia sudah berada di gigi 3. Ini berada di gigi 3. Nah, kalau mau ke 4, ke belakang. Kalau mau ke 4, ke belakang. Ke depan lagi, netral lagi. Kalau mau ke 4, ke belakang, netral lagi. Kalau mau ke 3, ke depan. Nah, kita coba dari 1 dulu. Kita ke gigi 1. Nah, terus kita pindah ke gigi 2 dengan mendorong ke sana ya. Dorong ke kiri. Nah, ke gigi 2. Kalau mau ke 3, cukup didorong 1 kali ke depan. Nah, tambah lagi ke depan. Tidak usah didorong ke kanan. Tidak usah ditarik ke kanan. Dari 2, cukup didorong ke depan 1 kali. Ini kan sudah netral lagi. Nah, kita maju ke depan lagi. Ini ke gigi 3. Kalau mau ke 4, ke belakang 2 kali. Ini ke 4. Nah, kalau mau ke gigi 5, kita dorong ke depan 1 kali. Arahkan ke kanan, arahkan ke dinding kanan, baru dorong ke depan. Ini gigi 5. Kita tarik ke belakang 1 kali lagi. Ini netral lagi. Untuk gigi 5, arahkan ke kanan, terus dorong ke depan. Ini ke gigi 5. Kalau mau netral lagi, cukup arahkan ke belakang 1 kali. Ini sudah netral lagi. Nah, untuk mundur, arahkan tuas ini ke kanan, tarik ke belakang. Ini untuk mundur, untuk gigi mundur, untuk atret. Kita dorong ke depan 1 kali. Ini sudah kembali ke netral lagi. Ingat, tuas ini jika netral itu pasti selalu di tengah. Nah, kembali ke tengah lagi kan? Nah, kembali ke tengah lagi. Ingat teman-teman, kalau mau ke gigi 1, injak kopling penuh, gigi 1. Nah, ini netral lagi. Mau ke gigi 2, injak kopling penuh, gigi 2. Nah, ini netral lagi. Mau ke gigi 3,
injak kapling penuh ketiga. Nah, begitu teman-teman, kita berlatih pindah gigi dulu. 1, 2. Kalau mau ketiga jangan ditarik ke sana, jangan didorong ke kiri, cukup dari 2, cukup didorong ke depan, tambah lagi ke depan. Ini otomatis ketiga. 3, 4, 3, 4. Kalau mau kelima, dorong ke depan 1 kali, arahkan ke kanan, majukan ke depan. Ini sudah ke gigi 5. Seperti itu teman-teman. Kalau netral pasti di tengah. Nah, untuk mobil matic kita hanya perlu memindah giginya ke D. Kita perlu memindah giginya ke D, mobil sudah bisa berjalan. Hop, rem kita angkat, mobil sudah berjalan dengan sendirinya. Oke teman-teman, selanjutnya ke panel indikator. Nah, pada panel indikator terdapat indikator bensin, kilometer, jam. Nah, ini kilometer, kecepatan kilometer per jam. Ini RPM kali 1000, 1000, 2000, 3000, 4000. Nah, untuk ini power steering belum menyala. Ini indikator auto, ini indikator oli, ini indikator mesin, ini indikator baterai, ini indikator rem tangan P. P dilingkari itu rem tangan masih bekerja. Sekarang kita coba hidupkan mesinnya. Nah, ini mesin sudah menyala, ditandai RPM sudah naik, mendekati RPM 1000. Nah, begitu teman-teman. Ingat, ini indikator bensin. Ini ada gambar pom bensin atau gambar BBM ya. Ada panahnya di kiri, berarti tempat pengisian BBM kita ada di kiri mobil. Kalau panah ini di kanan, berarti tempat pengisian BBM kita ada di sebelah kanan mobil kita. Begitu teman-teman. Ini kontrol untuk odometer dan lain-lain, trip. Nah, ini electric mirror. Electric mirror untuk mengatur spion. Kita, kalau spion kanan, tekan ke kanan, kita kontrol spionnya. Nah, spion sudah bisa dikontrol. Sedangkan ini power window untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela. Nah, ini kaca jendela turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. 4 ini kaca jendela semua, namun yang ada otomatisnya cuma ada di tempat sopir saja. Nah, ini untuk mengunci semua pintu sudah terkunci. Ini untuk membuka semua pintu, dan ini untuk mengunci kaca jendelanya supaya penumpang tidak bisa membukanya. Ini kita buka lagi. Sekarang ini untuk menghidupkan lampu hazard. Rating 2 menyala semua, lampu tanda darurat. Ini lampu hazard. Ini air conditioner atau AC. Ini tingkat kecepatan blower. Ini suhunya seberapa yang kita inginkan. Ini suhu, ini blower. Kalau ini sirkulasi udara. Kalau kita mau mensirkulasi udara cukup di dalam mobil saja, kita pakai ini. Namun misalkan kita mau ambil udara dari luar, kita pindah tuas ini ke sini. Misal ini di daerah yang tidak ada banyak polusi ya, misal di pegunungan yang tidak ada polusi, kita alihkan ke sini. Seperti itu teman-teman. Ada yang ketinggalan teman-teman. Untuk klaksonnya berada di setir tengah. Cukup kita pencet. Nah, ini klaksonnya, cukup kita pencet. Nah, ini klakson menyala. Cukup kita pencet. Nah, klakson menyala. Oke teman-teman, sahabat Pandu Dewanata, untuk tahap pertama cukup sampai di sini. Untuk tahap kedua nantikan di video selanjutnya.
Karena tahap pertama cuma pengenalan dalam mobil saja, pengenalan mobil, tombolnya untuk apa saja, cara menghidupkan, cara menendah gigi, itu pada tahap 1. Untuk tahap 2, cara menjalankan mobil, nantikan video selanjutnya. Ingat, subscribe channel ini dan nantikan video-video tutorial selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.